Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Andri Yoshida Channel, guys. Oke, semoga keadaan kalian semua sehat-sehat ya, guys ya. Oke, di video kali ini gua mau bercerita ya pengalaman gua di operasi lutut. Jadi lutut gua ya, pokoknya ya yang udah nonton video gua sebelumnya pasti udah tahu gitu, guys ya. Jadi lutut gua itu kena cedera ini, guys, cedera ACL. ACL itu apa ya, panjang arterial cruciate ligament. Jadi lutut gua ini ligamennya putus gara-gara cedera main bola dan main badminton gitu, udah beberapa kali cedera gitu. Oke. Dan kemarin gua dioperasi, alhamdulillah sekarang gua udah bisa pulang. Ini posisi gua udah ada di rumah gitu, guys. Udah ada di rumah dan kaki gua tuh pakai ini, guys. Pakai sporter, pakai brace. Pokoknya kayak gitu, guys. Jadi gua mau bercerita aja kenapa gua dioperasi terus dan berapa lama di rumah sakit. Ya gua mau bercerita di sini gitu, guys. Mungkin ini juga buat apa ya, buat gambaran untuk kalian yang mengalami cedera, mengalami hal yang sama gitu, guys. Oke lah, langsung aja ya gua cerita aja nih awal dioperasi sampai kelar dioperasi gitu, guys. Oke, yang pertama gua mau bercerita tentang ini, guys. Kenapa gua memutuskan untuk operasi gitu. Memutuskan operasi karena dokter bilang gitu. Jadi kalau misalkan cedera ini dibiarin aja terus gua masih tetap olahraga. Kalau sekarang masih muda nggak terlalu masalah katanya, tapi nanti kalau udah tua malah rasa nyerinya itu bakal lebih parah dari sekarang gitu. Makanya gua memutuskan untuk operasi gitu, guys. Dan mau operasi itu ya ada beberapa hal yang harus diperhatikan gitu, yang harus dipersiapkan gitu, guys. Ya contohnya ya, soalnya memutuskan untuk operasi itu emang gua juga agak gimana ya, berat gitu. Soalnya memerlukan waktu yang lama, biayanya juga lumayan gitu, guys. Biaya lumayan, terus masa pemulihannya juga lumayan lama gitu, guys. Nah dari situ gua sebenarnya mau mikir terus kayak berunding sama istri. Nah kebetulan istri gua ini lagi hamil gitu, guys, lagi hamil anak kedua gitu, terus jadi ini sebenarnya hal yang bener-bener gua pikirin gitu, guys. Makanya gua itu berunding sama bini gimana ini, katanya kapan enaknya dioperasi. Tadinya awalnya sih gua nggak operasi sekarang, malah tahun depannya lagi operasi gitu. Cuman bini gua lagi hamil dan bini gua itu rencana perkiraan lahirannya itu bulan 12 gitu. Bulan Desember gitu. Nah, jadi mikir gitu, kata bini gua itu gimana kalau lebih cepat aja operasinya, katanya. Kalau ditunda-tunda tahun depan kan anak lahir gitu, malah nambah repot gitu, guys. Nggak ada yang anaknya udah dua malah tambah repot di rumah gitu, nggak ada yang ngejagain. Gimana kalau sekarang mumpung anaknya masih satu dan perut bini gua juga belum gede-gede banget, mendingan sekarang aja gitu operasinya, katanya. Oke, udah dari situ gua ke konsultasi ke dokter, terus ya memutuskan untuk lebih cepat
menjalani operasi gitu guys. Nah nanti perkiraan bulan 12 yang penting ya bisa jalan gitu guys. Nanti gua kalau misalkan udah sehat lagi, terus bini gua ke rumah sakit lahiran, terus yang ngejaga anak gua itu, anak gua yang pertama gua yang jaga gitu guys. Soalnya di Jepang ya kayak gitu guys, kalau ngurus anak ya berdua gitu guys, gak ada yang lain gitu, gak ada campur tangan ini orang lain gitu guys, gak ada nenek atau siapa gitu yang jaga anak. Soalnya di sini juga mertua terus kakaknya bini gua juga pada sibuk kerja gitu. Nah akhirnya gua operasi gitu guys. Nah di sini gua mau bercerita ya operasi gimana rasanya operasi gitu. Dan ini sebenarnya ya pengalaman pertama operasi di Jepang gitu guys. Hari pertama masuk ke rumah sakit gua bulan Juli. Bulan Juli tanggal 17 siang gitu gua masuk ke rumah sakit. Terus tanggal 18-nya besoknya gua operasi gitu, melakukan operasi jam berapa, jam 2 siang. Nah sebelum operasi itu gua ya diimpus dulu tanggal 17 itu. Iya tanggal 17 gua udah diimpus, 17 sore gua udah diimpus. Terus besoknya gua ganti baju operasi, terus disuruh mandi dulu, terus disuruh mandi ganti baju, terus ya disuruh dikrok bulu kakinya semua krok katanya, biar ini enggak menghalangi ini gitu pas nanti diperban gitu ya. Terus jam 2 dipanggil sama dokter, terus diantar. Jadi gua di lantai 6 terus pas dipanggil sama dokter ke lantai 2 tempat operasinya gitu guys. Tempat operasinya sambil bawa tiang ini impus sambil jalan gitu. Terus ke lantai 2 pas buka pintu ruangan operasi itu gua pokoknya kayak disambut sama 5 orang gitu. 5 orang udah pakai pakaian operasi, pakaian inilah dokter yang udah siap gitu pakai ini. Nah terus ya pokoknya kayak gimana lah ngomong, coba sebutin nama dan yang mau dioperasinya kaki yang sebelah mana. Ya udah gua nyebutin nama, terus nyebutin bagian kaki yang mau dioperasi, terus gua langsung digandeng aja kayak gimana gitu. Aduh aja lihat ruangan operasi itu, wah pokoknya luas banget gitu ya. Terus gua dipakein ini baju bukan baju, topi yang warna hijau gitulah pokoknya. Terus gua disuruh tidur. Nah habis disuruh tidur, terus ada dokter satu orang yang ya kayak gitulah buat nenangin gua gitu. Tenang katanya, jangan pokoknya nggak apa-apa katanya, nggak bakalan sakit. Wah gua deg-degan banget tuh, deg-degan. Terus gimana ya perasaannya, aduh campur aduk gitu guys ya. Nah dari situ semuanya kayak semuanya tempatnya itu banyak plastik gitu badan gua ditutupin plastik, kayak plastik yang puci-puci yang ada anginnya gitu loh. Pokoknya kayak gitulah ditutup. Terus ditutup setengah badan gua biar nggak kelihatan ininya biar nggak kelihatan kaki gua. Terus gua tidur. Habis itu terus ada penjelasan ini dokter bius gitu, ahli biusnya. Jadi mulai sekarang katanya mau disuntik bius katanya. Disuntik bius. Terus kayak disuntik biusnya itu gua ya nyerong
nyerong kanan kayak gitu. Jadi harus apa, harus kayak membungkuk gitu loh, membungkuk gitu. Nah baru ditusuk dari ini, dari pinggang gua. Obat biusnya, suntik biusnya dari pinggang gua berapa titik, ada 6 titik. Pokoknya di punggung gua, di deket tulang tengah-tengah gitu, ditusuk disuntik berapa titik gitu, ada 6 titik gitu, pokoknya 6 titik apa 4 titik gitu, gua lupa lagi. Nah disuntik gitu. Nah lama-lama terus berapa detik kemudian gitu, si kaki gua itu mulai ini apa, mulai kesemutan gitu, mulai kesemutan terus habis itu mulai kesemutan, terus dicek sama dokternya, pakai es balok kayak gitu, yang dibungkus kayak plastik kayak gitu, pakai es balok. Terus ditempelin ke kaki gua gitu. Ini berasa enggak katanya, pas ditempelin masih berasa. Terus lama-lama dites lagi, berapa detik kemudian gitulah, dites lagi, ini udah nggak kerasa sama sekali guys. Pokoknya total nggak kerasa sama sekali, posisi gua masih sadar gitu. Oke, terus kayak dokter itu persiapan mau operasi. Nah habis itu terus udah mati rasa nih, dari perut ke bawah itu udah mati rasa gua, Nah baru dikasih obat tidur. Jadi dikasih obat tidurnya itu bukan disuntik lagi, jadi dikasih obat tidur lewat impus gitu, lewat impusan, terus ngalir masuk ke tangan gua. Dan itu anjir sakit banget gitu, sakit banget pas masuk ke tangan gua itu, obat tidurnya itu sakit. Terus lama-lama pokoknya nggak tahu kenapa langsung gua itu nggak sadarkan diri gitu, langsung tertidur gitu guys, udah. Dari situ pokoknya operasi jam 2, kelar jam setengah 6 kayaknya, 3 jam setengahan lah, 3 jam setengah lebih, jam 6 kurang gitu. Emang sih nggak berasa sama sekali di operasi. Tahu-taunya udah dibangunin Andorisang katanya, langsung ini, itu masih posisi di ruang operasi, langsung sadar gua. Udah kelar kata gue, nggak berasa sama sekali. Terus gua diangkut, dibalikin lagi ke lantai 6 gitu guys. Nah udah, operasinya ya gitu berjalan dengan lancar gitu guys, Nah habis itu rasanya itu kayak gimana gitu, ada sih lumayan rasa sakit gitu, apa habis masa ini biusnya gitu, udah habis baru berasa itu lumayan sakit gitu guys. Ya pokoknya singkat cerita ya kayak gitulah. Setelah operasi itu ya gua langsung ini guys, kan kencing gua, jadi alat vital gua dimasukin selang gitu, biar ini kencingnya langsung lewat selang aja gitu guys. Nah yang bikin sakit itu pokoknya setelah 2 hari kemudian, 2 hari kemudian, jadi si selang itu dicabut dari Joni gua. Dari alat ini, dari barang gua dicabut, itu yang paling sakit guys. Sakit, anjir kata gua. Jadi dimasukinnya kayak dalam banget gitu guys, masukin ke lubangnya dalam banget gitu. Pas dicabut itu yang bikin anjir kata gua. Gua gak mau ngerasain kayak gitu lagi guys, pas dicabutnya itu.
kayak gimana gitu. Pokoknya yang ngerasain, yang udah pernah dioperasi terus ngerasain dimasukin selang, pas dicabutnya itu sakit. Oke. Oke lah, singkat cerita gua udah operasi terus ya gua dikasih alat gitu, biar jadi ini alat yang sebelum ini gitu guys, alatnya biar kaki gua nggak bisa bergerak, nggak bisa bengkok, jadi harus lurus aja, kaki itu harus lurus ya, kayak gitu guys. Pokoknya ya sebenarnya di operasinya itu nggak ini gitu, nggak terlalu sakit banget, nggak, pas setelah operasi juga ngerasain sakit sih, cuman nggak terlalu parah sih sakitnya. Nah yang gua bikin bikin sedih jadi yang gua bikin sedih gitu ya di rumah sakit, bedanya rumah sakit Jepang sama rumah sakit Indonesia itu peraturannya gitu guys. Peraturannya pokoknya gua setelah operasi itu mau ngapa-ngapain sendiri, mau ke toilet sendiri gitu. Kalau gak mampu ya tinggal panggil susternya aja gitu, soalnya ada tombol gitu, tombol di deket kasur itu, tombol buat manggil susternya gitu. Nah terus ya bedanya gitu guys, kalau di Jepang itu bener-bener sendiri gitu guys, nggak ada yang ngejagain, nggak boleh keluar, pokoknya keluarga mau siapapun gitu nggak boleh nginep di rumah sakit. Beda sama di Indonesia. Di Indonesia kan nginep gitu di rumah sakit, di ruangan pasien, nginep ngejagain kalau ada apa-apa. Kalau ini dijagain gitu sampai ya pokoknya kayak gitu, sampai bisa gerak gitu, dijagain. Kalau di Jepang mah enggak, jadi sendiri aja, nggak ada teman buat ngobrol, nggak ada, kayak berasa itu orang-orang yang di sekitar itu kayak nggak peduli gitu sama gua guys. Ya kan kalau di Indonesia itu benar-benar ya, meskipun yang kenal satu lingkungan itu pasti ya datang gitu ke rumah sakit, nengok, ngejenguk, atau ya apalah, besuk gitu. Kalau di sini mah enggak anjir. Jadi ada waktunya gitu, mau nengok, mau ngebesuk ke rumah sakit itu ada waktunya. Dari setiap hari dari jam 2 siang sampai jam 5 sore gitu. Jadi itu ada waktunya gitu, dari di jam itu gitu. Dan lamanya ngebesuk itu harus 15 menit doang. 15 menit doang, cuma gitu, cuma nganterin kebutuhan gua, terus ngobrol bentar, udah kelar gitu guys. Ya pokoknya kayak gimana gitu. Wah, gua kalau misalkan karena gua orang Indonesia gitu, jadi ngerasa gimana gitu, kayak sakit guys. Kayak sakit, terus ini gua sakit tapi nggak ada yang peduli gitu sama gua, terus ngapa-ngapain sendiri. Oke lah gitu, kalau sekarang udah bisa lah, udah ngerasa enak gitu, kaki gua udah ini. Itu yang bikin gua itu pas habis operasi kaki gua masih sakit, belum bisa ngapa-ngapain, harus sendiri gitu. Wah itu benar-benar mental diuji guys. Jadi wah, mau marah mau apa gitu, tapi ini Jepang gitu guys. Wah pokoknya kayak gitu guys, pengalaman yang nggak mau gua ulangi gitu di rumah sakit, bener-bener wah kayak gitu guys. Ya pokoknya tapi alhamdulillah gitu, sekarang udah bisa pulang ke rumah. Jadi gua di rumah sakit selama berapa hari ya, dari tanggal 17 sampai tanggal 3 kemarin, bulan Agustus tanggal 3 gua pulang. 17, dari tanggal 17 ke 31 berapa, 14 hari, 15, 16, 17 hari 17 hari gua di rumah sakit, dan kayak merasa dikurung gitu guys, gak bisa kemana-mana ya, kayak gitu. Oke lah. Oke, jadi kayak gitu guys cerita gua di rumah sakit.
Ya mungkin ya buat orang-orang kalau yang di Indonesia gitu ya enak gitu, ada yang bisa jam berapapun bisa nengok gitu, bisa ini gitu, malam mau siang mau pagi gitu. Kalau di Jepang enggak guys, ada waktunya, waktu tertentu gitu buat jam besuk, jam nengoknya itu. Oke lah ya kayak gitu, terus ya pokoknya cerita di operasinya sampai situ. Terus ya sekarang gua ngomongin masalah biaya nih. Biaya cedera gua ini ya mungkin di Indonesia juga ya, yang sudah mengalami cedera ACL pasti tahu gitu. Terus ya, apalagi yang sudah operasi gitu pasti tahu biayanya berapa, nyampe berapa ya. Di Indonesia aja nyampe ada yang 120, 110, pokoknya 100 ke atas gitu, 100 juta guys. Tapi katanya sih bisa ditanggung sama BPJS ya kalau di Indonesia. Mungkin ya di cover sama BPJS-nya itu berapa persennya gua nggak tahu gitu, soalnya gua nggak mengalami di Indonesia gitu. Yang gua alami di Jepang. Dan di Jepang ini biaya nih, gua ada rinciannya nih, operasi di Jepang. Nah ini mana nih, ini Igaku Kangrilyo, jadi ya apa 9.500, 900.000, 950.000. Terus biaya ini biaya ya ini nah Sujutsu Ryo, biaya operasinya ini 77 mang. Kalau dirupiahin 77 juta. Terus masuinya, obat biusnya 1.500.000. Terus skensanya, pemeriksaannya 8.875.000. Terus ini recovery ya, kayak latihan kayak gitu. Setelah operasi kan ada dari rehabilitasi. Biayanya selama 17 hari 3.680.000. Terus ini biaya masuk rumah sakit, selama 17 hari 3 juta. Terus ini apa pokoknya ini nih jumlahnya ini 126 juta 145.000 rupiah. 126 juta guys, 126 juta. Nah karena terus di sini ada juga nih, ada dua nih, 100 tambah ini apa ya, biaya obat. Terus ini karena beda nih, ini bulan Juli, ini bulan Agustus, dari tanggal 1 sampai 3, tanggal 3 tuh 3 hari aja 8 juta. Pokoknya 126 juta tambah 120, hampir 135 juta guys. Hampir 135 juta ya, semua 140 juta hampir ya. Nah karena ini kan kalau di Jepang ya asuransi juga, sama ada asuransinya ya. Kalau di Indonesia ya BPJS, kalau di Jepang ya asuransi Hokeng gitu. Nah Hokeng itu jadi ditanggung sama asuransi, itu 70%.
30%-nya kita yang bayar gitu guys. Nah, dari yang bulan 7, yang bulan Juli hokengnya kalau setelah ditanggung hokeng jadi 7.600.000 7.600.920. Ini yang bulan Julinya. Yang bulan Agustusnya 3.370.000. Nah, ini jadi biaya gua selama masuk ke rumah sakit dan biaya operasi totalnya cuma 10.600.000, pokoknya 11 jutaan. 11 jutaan setelah ditanggung hokeng gitu guys. Nah, kayak gitu guys. Yang tadinya 140 juta kita bayar itu jadi 11 juta. 11 juta, dan itu sebenarnya ya gua juga nggak ngerti kayak perhitungannya kayak gimana, soalnya ada berhubungan dengan penghasilan gua setahun berapa gitu, kayak gitulah pokoknya. Tapi alhamdulillah jadi ya kehitung murah gitu karena ada hokeng. Udah sampai pulang itu biaya yang keluar itu ya sekitar 12 jutaan lah kalau dirupiahin, ya dirupiahin kayak gitu guys. Nah, ini itu hokengnya kalau pakai hokeng yang asuransi yang kita punya gitu, yang wajib kita punya, dalam artian itu hokeng Sakai Hokeng. Kalau orang-orang yang kerja di Jepang itu pasti punya gitu, pasti punya hokeng kayak gini ya, hokeng Sakai hokeng yang wajib gitu, yang warna biru lah, pokoknya yang kerja di Jepang pasti tahu. Nah, setelah kita bayar 11-12 juta ini, gua kan punya hokeng juga, hokeng yang lain. Jadi ada hokeng itu ada beberapa macam gitu, ada Irio Hokeng, ada Seimei Hokeng. Nah, gua punyanya Irio Hokeng. Irio Hokeng itu ya hokeng asuransi ya, kalau misalkan pencegahan, kalau ada kecelakaan, misalkan gua naik motor kecelakaan, ya itu bisa dipakai itu asuransinya kayak gitu. Nah, karena gua punya hokeng yang Irio Hokeng, jadi yang gua bayar 12 juta ini gua iniin dulu bukti pembayaran, terus kayak apa jenis cedera apa gitu. Jadi gua urusin lagi gitu, gua urusin lagi ke hokeng yang gua punya gitu. Sekarang gua udah gua kirim ke perusahaan asuransinya gitu. Ya, kemungkinan dari 12 juta itu ada balik lagi gitu guys, ada balik lagi berapa persennya gitu guys duitnya. Ya lumayan gitu guys, dari 12 juta itu lumayan. Kalau misalkan 70% ya berapa gitu ya, ya tinggal hitung aja gitu guys ya, tinggal berapa uang yang balik gitu. Oke, pokoknya kayak gitu guys. Jadi di Jepang itu gua juga dioperasi di Jepang, mumpung di Jepang ya, jadi lebih baik ya dioperasi lebih cepet gitu guys ya. Oke guys, ya kayak gitulah cerita dari gua, pokoknya cerita apa dioperasi sama biaya operasi kayak gitu guys. Jadi enaknya gitu kalau misalkan kerja di Jepang itu jangan hanya pakai asuransi yang wajib gitu, harus kalau bisa ya asuransi yang lain juga kayak Irio Hokeng, Seimei Hokeng, ya kayak gitulah. Kalau bisa ya masuk aja gitu ya, buat jaga-jaga aja gitu ya, mudah-mudahan lah. Jangan nggak masuk juga sih nggak apa-apa, yang penting kita sehat aja gitu guys. Tapi kalau pas kayak gininya gitu ya, lumayan membantu banget gitu asuransi ini. Dan selama gua kerja selama gua di rumah sakit beberapa 17 hari gitu, 17 hari. Nah, itu juga keluar duit gaji gitu, gaji dari hokeng juga, dari asuransi juga. Jadi perhitungannya itu kayak rata-rata
rata-rata penghasilan gua berapa dikali berapa, pokoknya ada perhitungan kayak gitu guys. Jadi nggak nerima sampai 100%, cuman beberapa persennya gitu ya. Daripada nggak nerima ya sedikit juga nggak apa-apa gitu guys. Tapi ya kalau hanya lebih dari 50% mah lebih gitu. Jadi selama ya bakal nerima dari perusahaan asuransinya gitu guys. Oke, jadi ya ceritanya kayak gitu. Mungkin ya ceritanya banyak yang dilewat-lewat. Misalkan kalau ada orang yang satu nasib, sama sama gua ya, boleh aja tanya-tanya, karena gua udah ngalamin dan baru-baru ini gitu. Mungkin ada yang mau ditanya ya pasti gua bisa jawab gitu guys ya. Oke, dan ini ya lumayan lah, kaki gua udah mulai bisa jalan sih, tapi masih pakai alat bantu, masih pakai tongkat gitu guys. Dan ini kaki gua udah kayak penurunan massa otot gitu. Sekarang kaki gua udah kecil, yang kiri doang kecil, yang kanan gede, jadi gede sebelah. Jadi mulai sekarang gua ya semangat buat rehabilitasi ya, latihan gitu biar ototnya kembali lagi. Terus ya biar gua juga pengen cepet sembuh gitu, biar bisa main sama anak, biar bisa motoran lagi, biar bisa kerja lagi gitu guys. Oke, pokoknya terima kasih ya buat kalian yang sudah ngedoain gua gitu ya. Ada beberapa orang yang ngedoain gua gitu ya, pokoknya terima kasih banyak. Semoga ya kalian sehat-sehat gitu guys ya. Jangan sampai ya kejadian kayak gini. Sebenarnya ini cedera yang paling ditakuti sama para atlet gitu guys ya. Soalnya pemulihannya juga lama gitu. Jadi gua juga nggak boleh olahraga dulu selama setahun ke atas gitu. Jangan ini dulu. Pokoknya nunggu sampai maksimal lagi, nunggu sampai ke awal lagi, kayak ototnya kembali lagi gitu, baru boleh ini lagi gitu guys. Oke, segitu aja guys dari gua. Pokoknya ya doain aja biar gua cepet bisa naik motor lagi guys, biar bisa touring lagi gitu guys ya. Oke, gua akhiri aja video ini, sampai sini aja dulu guys. Pokoknya ya untuk sementara gua mau bikin video-video yang mengenai ini aja, mengenai kaki gua aja guys ya, karena selain konten ini gua nggak bisa bikin video lain. Oke, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.